Terima kasih tim Present Worship, terima kasih Bapak Ketua Umum, Bapak Gunadi Gunawan, dan juga semua para hamba-hamba Tuhan yang saya baru kenal pada kesempatan ini, dan sukacita untuk bisa melayani Bapak Ibu yang ada di sini dalam tema Impactful Leader. Nanti bisa disiapkan slide-nya. Ada baiknya saya perkenalkan secara singkat, saya Haryanto Kandani. Saya lebih banyak dipanggil Tuhan untuk mengadakan seminar, training buat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagai seorang coach, tetapi hati saya hati pendeta. Amin. Karena sejak Tuhan jamah hidup saya, mengubahkan saya di tahun 98, 27 tahun sampai hari ini saya digembalakan di salah satu gereja dalam penggembalaan Bapak Pendeta Juan Mogi. Ya, kami berjemaat di Pantai Indah Kapuk, dan saya sudah bersama-sama beliau melayani 27 tahun ini, dan kami melihat apa yang Tuhan buat, karya yang luar biasa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, begitu banyak orang-orang, keluarga, rumah tangga yang dipulihkan. Dan hari ini saya mau berbagi buat Bapak Ibu bagaimana kita bisa membawa dampak sebagai leader. Saya juga pelayanan di gereja GBI Gilgal sebagai head of teaching dan juga head of small group. Jadi kalau ada kelompok sel, ya, satu kelompok sel udah kayak gereja Bapak Ibu ya. Kenapa? Jumlahnya bisa 30-an orang, dan kami punya 400 pemimpin kurang lebih, pemimpin sel, dan kurang lebih mungkin yang sudah ada di sel grup itu ada 3.000-4.000 orang. Tapi kami masih belum merasa itu ideal, karena dari jumlah jemaat yang ada itu baru kurang lebih 20-30% yang tertanam dalam sel grup. Karena buat kami ketika pandemi baru kelihatan, ya, ada masa di mana mereka tidak bisa ibadah secara fisik di gedung, tapi mereka harus ada di dalam komunitas yang kuat. Itu yang membuat gereja kuat ketika keluarga kuat, ketika komunitas kuat, anak mudanya kuat. Makanya salah satu visi kami adalah membangun jemaat yang kuat, secara finansial kuat, secara rumah tangga kuat, secara anak-anak. Bahkan kami juga buat conference leaders church setiap tahun, dan juga next gen dari berbagai negara datang belajar untuk bisa bagaimana pertumbuhan youth bisa berkembang, ya, bagaimana pertumbuhan cell group dan gereja bertumbuh secara sehat. Saya punya waktu yang singkat untuk berbagi buat Bapak Ibu Saudara. Nanti ingatkan waktunya supaya saya bisa sesuai dengan timing. Berapa lama nanti bisa diingatkan, ya. Oke, baik. Hari ini saya mau ajak kita, kalau baru kenal, siapa yang baru kenal dengan Haryanto Kandani? Oke, saya senang bersahabat dengan Anda. Saya aktif di sosial media, di Instagram @haryanto.kandani. Ya, ada banyak sekali konten-konten leadership, business, sales, tapi mungkin di situ Anda tidak banyak temukan konten rohani. Ya, karena orang taunya saya di luar sebagai coach, nanti saya akan cerita, tapi karena jubah seperti itulah saya masuk di berbagai kalangan. Nanti Anda akan lihat panggung saya ada di mana, mimbar dan ladang saya sesungguhnya. Karena kita percaya bahwa gereja bukan cuma ada di dalam gedung, tapi juga di luar gedung. Amin. Tadi saya dengar visi misinya juga luar biasa, dan saya akan berbagi bagaimana saudara bisa membawa jiwa lebih banyak lagi. Kita mau bahas bahwa leadership membawa dampak yang besar dalam sebuah dan berbagai aspek. Siapa yang setuju bahwa leadership punya dampak yang luar biasa? Kalau negara ada apa-apa, ya, orang akan soroti presidennya. Ketika kesebelasan bola bertanding kalah terus, ya akan disoroti pelatihnya. Kemarin sudah diganti pelatihnya, ya. Nah, padahal netizen suka, ya, pelatih dari Korea. Kalau Jakarta banjir, Jakarta macet, yang seringkali disalahkan siapa? Gubernur. Padahal belum tentu salah sepenuhnya gubernur. Begitu pula gereja maju berkembang, ya, itu sangat dipengaruhi oleh leadership dari pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Tentu pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi kita harus tahu bagaimana tanggung jawab yang diberikan pada kita. Apakah kita mimpin kaum wanita, apakah marketplace, apakah cell group. Ya, saya sudah memimpin cell group dulu cukup lama, ya, bagaimana cell group itu dari 2-3 orang bermultiplikasi, ya, bermultiplikasi. Sebenarnya sama dengan gereja. Bahkan kami bilang sama pemimpin cell group kami, sejak mereka mimpin cell group udah gak banyak komplain dengan gereja. Mereka tahu gimana gembalakan 5 orang aja gak gampang, 10 orang banyak maunya, ada yang begini, ada yang kadang-kadang di WA gak balas, kalau ada makanan baru datang, ya, kalau ada makanan dibungkus pulang. Nah, begitu semua. Gembala juga ngalami seperti itu, ya kan? Nah, sudah susah baru minta konseling, lagi diberkati nggak peduli kita, nggak apa-apa. Saya sudah tahu suka dukanya seperti itu. Tapi itulah hati yang melayani, ya.
Dan bahkan saya setuju, saya tanya sama mereka, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Mungkin saudara greget, iya amin. Itulah yang ditanya sama Petrus. Apakah engkau mengasihiku? Gembala domba. Nah, makanya hari ini kemajuan pertumbuhan dari gereja yang kita pimpin atau pelayanan sangat dipengaruhi dari leadership Anda dan saya. Termasuk bisnis berkembang atau tidak, leadershipnya. Nah, makanya leadership itu sebuah seni yang harus kita terus asah, kembangkan sampai hari ini. Saya nggak berhenti belajar tentang leadership dan hal-hal lainnya. Siap belajar lebih lagi, katakan amin. Nah, kita lihat, setiap kita punya potensi leader dalam diri kita, ada benih Allah. Tadi ada salah satu hambanya berkata kita dipanggil jadi kepala dan bukan ekor. Minimal apa? Mimpin dirimu sendiri. Gak gampang ya. Kenapa banyak orang susah berhenti rokok? Karena gak gampang mimpin diri sendiri. Kenapa banyak orang susah diet? Karena gak gampang mimpin diri sendiri. Kenapa banyak orang rumah tangga berantakan? Karena gagal mimpin dirinya untuk memperlakukan istrinya dengan tepat. Nah, berarti potensi leadership ada dalam diri kita. Oh, tapi jemaatku baru berapa orang? Minimal pimpin dirimu, pimpin anakmu, pimpin rumah tanggamu. Kita semua leader-leadernya Tuhan. Katakan amin. Tapi kita mau menjadi leader yang impactful, yang berdampak luar biasa. Saya suka bilang begini, ada leader yang survive. Ya, ini tahapan hidup, bisa juga tahapan finansial. Survive itu begini, aduh besok mau gimana? Ya aduh, bisa yang penting gak tutup aja nih gereja. Kalau orang survive secara finansial, aduh besok mau makan apa, masih dililit hutang misalnya. Kita harus menuju kondisi stabil. S kedua, lumayanlah bisa makan, bisa jalan, semua oke. Tapi gak cukup, kita harus meraih namanya leader yang successful. Ya, artinya kita sudah bisa menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Tapi nggak cukup lagi. Ini yang dunia ajarin. Kejar apa? Kesuksesan. Kita harus di level yang lebih tinggi. Significant. Katakan sama-sama significant. Jadi survive itu susah banget. Stabil, ya. Sukses. Kalau dalam rumah tangga mungkin ya sudah bisa nikmati lah. Bisa jalan-jalan, ada mobil, ada apa secara finansial. Kalau dalam gerejanya sudah cukup berkembang ya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi nggak cukup, harus signifikan. Hidup itu signifikan, itu yang saya selalu cita-cita dan goal hidup saya. Signifikan artinya apa? Hidup yang berarti bagi banyak orang, hidup yang berdampak bagi banyak orang. Makanya saya nggak terima gaji dari gereja karena saya ada di marketplace. Satu waktu Tuhan panggil saya ada di marketplace, padahal saya sudah mau jadi pendeta dulu. Tapi ingat, hidup harus sesuai panggilan. Karena ada orang-orang yang memang harus dipanggil untuk jadi pendeta. Tapi sepanggilan hidup saya beda. Waktu itu saya sudah diajak full time, akhirnya Tuhan kasih clear vision. Masuk di marketplace, bawa value kekristenan di situ. Lalu yang kedua, kamu bisa membiayai pelayananmu sendiri dan kamu bisa atur waktu. Nah, kayak gini saya atur waktu, selipin ini Senin nih. Pak Gunadi minta waktu saya berkali-kali, wah gak gampang Pak, saya harus atur nih antara pelayanan, habis ini udah rentetan meeting, besok sudah ke Bandung, lusa ke Pekanbaru, nanti ke Makassar, dan saya hidup di dua dunia. Satu jadi imam, kalau kita tahu istilah imam dan raja, priest and king. Jadi imam karena saya harus melayani dan menggembalakan, tapi bukan sebagai pendeta. Ya, makanya setiap brosur saya bilang jangan tulis pastor, jangan tulis pendeta. Memang saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tapi saya juga harus menjadi seorang coach di marketplace. Nah, jadi kamu statusnya apa? Saya imamat dan yang rajani. Imam dan raja. Ya, dua-duanya saya hidupi nih ya. Tapi dari situlah nanti saudara lihat foto-fotonya. Makanya mungkin nanti shootnya jangan ke sini ya, karena ada beberapa hal-hal yang mungkin saya akan bahas tentang di luar sana. Nah, saudara, itu yang Tuhan bawa saya untuk impact keluar. Wah, di dalam seminar-seminar kami itu bisa yang begini, semua nangis-nangis dipulihkan, ya. Bahkan ada banyak pemimpin-pemimpin dari seberang kasih pesan-pesan, di belakangnya itu tempat mereka di sana. Ya, mereka selalu mau pergi ke sana. Wow, nanti Anda lihat saudara.
Karena apa? Itu panggilan saya. Dan ketika saya mendapatkan penghasilan, kenapa saya rela kasih yang terbaik buat Tuhan, buat gerejanya, membuat bantu banyak orang-orang susah. Bahkan saya, karena hidup bukan lagi bicara perpuluhan. Jadi kalau orang masih debat perpuluhan, saya nggak akan debat. Karena saya nggak bermain di 10%. Setiap kali ada penghasilan, saya cuma hidup di 70%. 10% perpuluhan wajib saya. 20% saya sudah buat namanya benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur. Kita juga kelola yayasan sosial dan lain sebagainya untuk berbagi. Tapi saya lihat tidak pernah semakin saya berbagi tambah miskin. Selalu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Banyak cerita saudara bagaimana Tuhan juga lakukan perkara dalam anak-anak kami dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita mau jadi leader yang signifikan. Karena Alkitab bilang apa? Kita bukan cuma jadi successful, to be fruitful. Fruitful itu apa? Berbuah. Berbuah itu yang nikmati pohonnya atau orang lain? Orang lain. Jadi kalau hidupmu berbuah, harusnya hidupmu, pelayananmu, karyamu dinikmati banyak orang. Itulah jadi berkat. Makanya saya suka bilang, pendeta kan suka bilang, hidup itu harus jadi berkat. Karena saya bukan pendeta, boleh nyeleneh dikit ya. Minimal kalau kamu belum bisa jadi berkat, hidup jangan nyusahin orang. Nah, ya kan saya suka bilang sama jemaat-jemaat. Nah, kita akan bahas 3 hal dulu ya. Sebagai leader, kapasitasnya harus diperbesar. Ya, katakan sama-sama kapasitas. Ada lift yang muat 5 orang. Ada lift yang muat 10 orang. Apa yang terjadi kalau lift yang muat 5 orang diisi 9 orang? Nggak jalan. Sebelum nggak jalan dia apa? Bunyi tet, nggak bisa nutup, nggak bisa jalan, nggak bisa naik. Sama dengan manusia, ya. Ada orang kapasitasnya kecil. Saya minta contoh botol, ya, pinjem botol. Oke, botol ini berapa mili? 300 mili. Kalau leadership Anda kapasitasnya 300 mili, maka engkau cuma bisa menampung 300 mili ini. Tapi ada leader yang bisa menampung 1,5 liter. Ada leader yang bisa menampung 1 galon. Tergantung kapasitasmu, ya. Dan jangan heran kalau kita sebagai leader yang cuma bisa menampung 300 mili, mungkin kamu cuma bisa urus 30 jemaat. Itu pun kita udah pusing. Begitu dikasih 40, bunyi juga. Kalau lift bunyinya tet. Kalau gembala biasa bunyinya apa? 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Aduh, pusing. Tapi ada leader bisa urusin 600 mili. Ini ilustrasi ya. Ada leader bisa urusin 1 galon. Jangan pernah iri melihat orang lain dipercaya banyak sama Tuhan. Kok gerejanya besar, kok pertumbuhannya luar biasa. Karena mungkin kita harus perbesar kapasitas kita. Kadang-kadang orang lihat jadwal saya, kemarin baru ada. Mereka panggil coach ya, coach itu pelatih. Coach, kok bisa? Kemarin begitu saya pimpin training seminar dari pagi sampai sore, masih pergi ibadah, lanjut lagi kadang khotbah, lanjut ini. Tapi masih bisa ada waktu buat keluarga, masih bisa ada waktu buat olahraga. Di tengah-tengah kesibukan saya sebentar saya selipkan 1 jam lebih untuk fitness. Karena kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Ya, makanya ikut kalau ada seminar kesehatan. Saya sudah endorse ya. Tadi mana? Saya endorse. Penting. Banyak hamba-hamba Tuhan cuma pikirin hal rohani, akhirnya nggak sehat, nggak bisa maksimal juga. Nanti kita bahas juga, saudara ya, penting. Setelah saya sadari juga, waktu saya pernah terbaring di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi kapasitas itu perlu diperbesar. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah itu. Bagi orang lain, aduh 40 jemaat, 50 jemaat pusing. Tapi saya lihat, nanti saya pelayanan di Bandung, ada 1 hamba Tuhan. Dia pimpin jemaat, ya luar biasa, berkembang, bertumbuh. Dan dia juga pimpin pabrik. 1.000 orang kurang lebih karyawannya waktu itu. Dan heran ya, anaknya 5. Dan ada lagi bisnis kafenya lagi berkembang di Bandung. Wow, anak 5, saya 2 aja. Ini 5, tapi dia menjabat sebagai gembala, dia juga punya pabrik dan dia punya perusahaan air mineral. Kalau Anda saya sebut, mungkin Anda pernah dengar RON 88, Pastor Chandra Sunjaya. Wow,
Saya bilang luar biasa, anak 5, aktif pelayanan, punya pabrik, punya kafe, kok bisa masih berenang tiap hari, kalau nggak salah olahraganya fit, rumah tangga harmonis. Kapasitas bagaimana diperbesar? Sesuatu yang dilatih akan jadi besar. Sering bermain harpa, kapasitas harpanya akan meningkat. Tapi ada yang bisa main harpa di sini? Karena kita nggak pernah latih, nggak boleh iri. Dan ini sesuatu yang unik ya. Kalau main gitar banyak bu, kalau main harpa nggak banyak saya lihat. Tepuk tangan dulu buat pelayanan beliau. Kita nggak pantas iri sama orang yang main harpa, karena saya nggak pernah melatihnya. Anda nggak pernah melatihnya. Dan otot dilatih, otot jadi besar. Ya, berarti kapasitas kepemimpinanmu dilatih, maka dampaknya akan makin besar. Saya kasih contoh ya, salah satu tim di bawah saya, Bapak Erwadi Gunawan. Lihat, Anda tahu usianya berapa? Kurang lebih 65 tahun. Masih bisa lari maraton half 21 kilo sampai 25 kilo, maraton hampir tiap hari dia lari. Masih bisa sepeda 100 kilo lebih sampai hari ini fit. Dan pimpin karyawan kalau nggak salah belasan atau puluhan ribu. Seorang pengusaha sawit. Kebun sawitnya lebih besar dari Singapura negaranya, dan dia juga pimpin sel group dan pelayanan untuk senior. Saya push up sama dia, pernah adu push up, kalah. Kita jauh lebih muda. Jadi kalau Anda bilang, aduh saya sudah 60 tahun, dia 65 tahun masih bisa lari ya, sampai hari ini tiap hari olahraga Bapak Ibu. Ya, dia bilang lagi kemarin, saya mau les Mandarin, saya mau belajar Mandarin. Piano. Mau belajar lagi dia. Dia bilang saya nggak mau pikun, mau terus berlatih. Wow, tepuk tangan dulu. Kasih tahu sampingmu, kamu juga bisa kalau dilatih. Ya, batasannya di mana? Latihan. Ya, sesuatu yang dilatih akan berkembang. Nah, apa yang kita perlu perbesar? Pertama, kapasitas karakter kita. Ya, ini saya nggak bahas banyak. Anda hamba Tuhan semua. Ya, betapa pentingnya karakter dalam melayani, profesionalisme, integritas, ya, ketangguhan. Tapi banyak yang mereka tidak punya skill yang mendukung. Ya, ketika menggembalakan cuma tahu berdoa, baca firman, wajib, bagus. Itu kapasitas spiritual. Penting nggak? Penting. Kita berdoa, baca firman, bagus. Tapi kalau kita nggak punya skill, kita akan susah berkembang. Makanya ada ayat menarik sekali, ya. Nah, ada ayat bilang gini di Amsal bahwa kita harus menambah terus ilmu. Menambah apa? Ilmu. Orang bijak menambah ilmu dan terus mau belajar. Saya bersyukur saya melihat perjalanan gembala saya. Saya melihat kenapa bisa kami salah satunya bertumbuh berkembang. Beliau sampai hari ini terus mau belajar. Mau belajar sama anak-anak muda tentang sosial media. Ada masa kami belajar ke Solo tentang kelompok sel. Kami ke Singapura belajar conference gereja lain. Bahkan kadang-kadang beliau duduk yang ngajarin anak-anak muda sampai, aduh Bapak Gembala, wadah di sini nggak apa-apa, saya mau belajar sama kalian. Itu yang terus mau belajar. Dan selalu mau dapat feedback dan masukan. Tiap kali habis khotbah minggu, hari Selasa, kalau Senin libur kan, biasa pendeta langsung minta dikasih masukan. Wow, kasih masukan. Padahal yang kasih masukan staff-staff. Ada masukan nggak buat dia? Oh, terlalu banyak bercandanya misalnya, waktu nggak on time atau gimana? Oh ya, dia akan perbaiki. Wow, karena feedback adalah room for improvement. Ya, kalau dapat masukan itu ruangan untuk kita bisa lebih baik. Katakan amin. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan karakternya bagus, spiritualnya mantap, doanya kenceng, semalam suntuk, ya misalnya. Tapi skillnya kita lupa. Skill apa? Komunikasi. Jangan sampai jemaat bilang begini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Skill mungkin digital, skill leadership, skill apa lagi? Membangun hubungan. Ya, jadi terus upgrade diri kita, jangan berpuas diri Bapak Ibu. Sama dalam dunia bisnis, pebisnis yang terus belajar akan terus bertumbuh. Pebisnis yang tidak mau belajar ketinggalan kemarin di pandemi. Ya, bagaimana
orang sudah online, sudah digital, masih keliling-keliling tawarin brosur-brosur. Nah itu kalau bicara di bisnis ya sama. Dunia terus berubah, apalagi sekarang AI. Ya jadi kita harus terus mau belajar. Saya kalau keliling ke daerah-daerah, lihat gereja-gereja, kenapa ya ada gereja bertumbuh, ada yang tidak ya? Pernah nggak kita renungin begitu? Pada pendeta ini berdoa juga. Bahkan ini mungkin doanya lebih banyak daripada ini. Kenapa dia nggak bertumbuh? Salah satunya adalah kapasitas berpikirnya ini masih belum terbuka. Ya, rohani iya, selamat iya, cinta Tuhan iya. Tapi kenapa ya dia miskin? Oh, begitu ngobrol nggak tahu cara kelola uang. Yang ada pinjol, pinjaman online, pay later, akhirnya cry later. Hamba Tuhan. Jadi gini, bisa jadi dia sangat rohani, tapi ada banyak yang kita perlu bertobat. Mungkin pola hidup sehat kita nggak tahu bedakan karbohidrat, lemak dengan misalnya protein. Kita nggak tahu itu apa itu HB1AAC atau apa gitu ya. Kita harus tahu semuanya. Dan itu kita mau belajar. Oh ternyata penting ya. Selain hamba Tuhan hidupnya rohani, ternyata harus jaga kesehatan. Apa itu glukosa? Apa itu kalau pagi makannya tiba-tiba roti nasi langsung naik spike. Oh kita nggak tahu, ya itu makanya umat binasa karena tidak ada pengetahuan, makanya belajar. Saya juga mau belajar, walaupun bukan bidang saya, karena kita hidup itu kapasitasnya harus balance di berbagai bidang. Ya, ada yang hidupnya, cuma doa, baca firman, tapi nggak ada duitnya, nggak ada duitnya. Memang uang bukan segalanya, tapi hampir segala sesuatu butuh uang. Uang memang nggak bisa beli cinta, tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Uang memang nggak bisa dibawa mati, tapi banyak orang sudah mau mati rasanya karena nggak ada uang. Makanya terobosan keuangan penting nggak? Dan salah satu ukuran spiritual orang, bagaimana cara dia mengelola keuangannya dan mengembangkan keuangannya. Itu kalau aspek uang ya. Tapi sayangnya ada orang juga hidupnya cuma pikirin bisnis, kerja, uang, rohaninya kosong. Balance gak? Nah jadi ini harus porsinya tepat. Kapasitasmu yang mana? Ada orang keluarganya harmonis, ya, rohaninya baik, keuangannya mantap, lancar, orangnya sosial, tapi kesehatannya terganggu, nggak balance juga, nggak pernah olahraga, makan manis-manis terus, ya kan, tidur nggak cukup dan lain sebagainya. Karena memang itu godaan kita dulu. Saya berat badan lebih berat dulu, hampir 10 kilo. Bapak Ibu kolesterol tinggi sekali. Bertobat saya, ya sakit-sakitan di belakang. Kenapa? Kita kan nggak ke karaoke, ya dong, nggak merokok, nggak narkoba, ya kan, nggak minum-minum, mabuk-mabuk. Jadi pelarian kita hiburan kadang apa? Makan. Saya suka makan Bapak Ibu, saya suka makan, tapi sekarang saya makan sehat. Ini di mobil saya udah siapin nih ayam, nasi udah. Pagi-pagi tadi superfood, ya, chia seed, almond, pumpkin seed, dibuat oatmeal, makan itu, fresh. Kalau dulu donat 2, jam segini udah nggak produktif, ya kan? Ini contoh, maksudnya ini kan sama-sama kita bertobat ya, karena ada orang nggak balance. Ada lagi begini, rohaninya bagus, ya, kesehatannya mantap, rumah tangganya harmonis, tapi pengembangan mentalnya kurang, nggak pernah belajar hal baru, ya, dia nggak pernah tahu tentang politik itu apa, hukum itu apa, bisnis itu apa. Sedangkan jemaatmu itu macam-macam orang, mau nggak mau kita harus belajar, ya. Kita nggak harus kuliah hukum, tapi minimal diajak ngomong tahu, ya. Konseling orang pernikahan, masalah keuangan kita juga bisa kasih advice. Akan susah kalau kita sendiri juga masalah, dia konseling, ya saya juga susah sih. Oh nggak efektif, ya kan? Jadi ini yang saya jaga dalam hidup saya supaya ini bisa balance. Balance itu bukan berarti dibagi rata ya. 24 jam, 2 jam ini, 2 jam ini. Kadang-kadang contoh hidup itu kita melayani Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang banyak orang asik melayani Tuhan, dia lupa melayani keluarganya. Saya mau beritahu, pelayanan akan selalu ada. Tapi sekali keluargamu berantakan, pelayanan itu akan terhenti semua. Amin.
layani keluarga kita dulu. Ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kadang, termasuk mungkin saya, kadang sama orang kita baik sekali, shalom, haleluya. Kalau di rumah, matamu di mana? Layani dulu. Ini kita harus balance, ini kapasitas yang harus dikembangkan. Nah, kalau Anda tidak bisa punya kapasitas handle ini, keteteran hidupmu. Cabut deh salah satu dari ini, maka hidup kita tidak akan pernah bisa maksimal. Oh, cabut yang mana? Sosial. Semuanya oke. Tuhan kan sudah panggil kita untuk hidup bersama-sama. Itulah bedanya kekristenan dengan kepercayaan lain. Kita nggak disuruh bertapa, kita nggak suruh gunung, kita nggak disuruh tinggal di hutan sendiri menyendiri mendekati tingkatan kekudusan. Kita disuruh apa? Fellowship. Ya, apa? Bersekutu. Karena dengan bersekutu besi menajamkan besi. Nah, jadi yang pertama kalau mau jadi leader yang hebat, perbesar kapasitasmu. Makanya ada istilah begini, kapasitasmu menentukan fasilitas apa yang kau nikmati dalam hidup. Kapasitasmu menentukan juga aktivitasmu sehari-hari. Contoh begini, orang yang kapasitas 10 orang dikasih 100 jemaat tiba-tiba, sebentar lagi 100 jemaat jadi 10. Dititip nih, gembalakan nih 100, gak usah cari-cari nih, pegang 100 orang, hilang. Karena dia gak bisa handle. Tapi orang yang kapasitas 100 cuma dikasih 3 jemaat, sebentar lagi 3 jemaat bertumbuh jadi 100. Tepuk tangan dulu buat kita. Jadi kapasitas kita, makanya doa Yabes apa? Sebelum dia bilang Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, dia bilang apa? Perluas wilayahku, teritoriku. Karena jangan sampai Tuhan percayain kita nggak siap, kita nggak bisa handle. Nah, makanya ini saya belajar untuk maksimal, Bapak Ibu. Kami pegang yayasan, ya, kita bantu orang-orang susah, ya, fokusnya bantu rumah ibadah yang rusak. Kita lagi proyek di Amurang. Saya lagi berdoa juga supaya sanggup, ada gereja miskin yang kita mau bantu juga di daerah Pipa Blimbing situ ya, di dekat Dadap situ. Wow, saya datang pelayanan di situ, mobil aja susah masuk. Gembalanya juga seorang sopir angkot. Wah, saya lagi kumpulin dana juga ya untuk mereka, kita bantu Bapak Ibu. Nah, ini saya latih mereka, makanya jangan shoot ke sini ya. Nah, ini Kelapa Gading nih. Kalau off the record saya bisa lebih belak-belakan ngomongnya. Oke, tahu nggak? Angka mereka menurun terus. Waktu saya dengar, mereka nggak tahu bahwa yang dia panggil ini pendeta. Bukan pendeta sebenarnya, hati pendeta. Dia bilang angka mereka terus menurun, anak-anak mereka pada pindah ke gereja. Mungkin karena Anda yang bawa ke gereja semua. Tepuk tangan dulu. Ini kayak penginjilnya semua nih. Dilatih cara public speaking. Ya, tapi saya datang di situ sebagai seorang coach. Tapi tetap value itu selalu saya bawa. Nah, di Medan, tinggal di, saya nggak enak sebut karena direkam, tinggal di situnya, nginap di situ, ya. Saya tinggal di situ, saya bilang, waduh jangan sampai pulang juga udah dibotakin saya. Jadi berkat di sana, ya. Ini di belakang saya bukan salib, di belakang saya beginian. Inilah pelayanan saya. Lihat, banyak foto-foto yang lain. Tolong jangan di shoot ke sini ya. Bukankah gereja harus jadi terang? Amin. Sampai hari ini saya masih bawa jiwa bagi Tuhan. Sampai hari ini gembala saya lihat dia suka bergaul dengan orang-orang baru, main sepeda, main apa. Dari situ dia bawa jiwa lagi ke Tuhan. Jadi ingat bahwa jiwa bukan cuma tugas jemaat lagi. Setiap kita selama hidup bawa dampak bagi jiwa, bawa jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Itu salah satu, mau gereja bertumbuh harus ada jiwa-jiwa baru. Jangan cuma jiwa pindah-pindah gereja. Saya kalau di gereja kami, saya bilang gini, karena saya latih mereka, saya bilang jangan ajak orang dari gereja lain. Ya, yang apalagi sudah pelayanan, kecuali Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen gak lahir baru, Kristen tradisi yang tidak tahu kebenaran. Oke, bawa. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi ya non percaya. Akhirnya kita buat program-program sekali datang itu bisa 500 orang.
Pada bawa, wah dijamah, dilawat Roh Kudus, kita lihat datanya, dari ini kita puas. Baru dari situ dimuridkan lagi. Jadi pertumbuhan terus luar biasa. Memang ada yang dari lain datang bertamu ke kita yang nggak bisa dilarang. Tapi kita nggak mau ngajak, malah kalau dia sudah di gereja lain kita suruh pulang, nggak bisa ada di kelompok sel kami kalau sudah gereja, kecuali memang dia sudah memutuskan pindah, pamit karena satu dan lain hal. Bisa ya, artinya ya dengan itikat sendiri, niat sendiri, merasa bertumbuh. Ya kadang-kadang dari kami juga cocoknya di tempat lain, ya silakan. Yang penting bertumbuh. Buat kita nggak masalah mau tertanam di mana, di CMC, di GBI, GKI, dimanapun. Yang penting bertumbuh di dalam kebenaran. Penggembalaan, orang benar menemukan tempat penggembalaannya. Tapi jangan kita pergi tarik-tarik, kita harus cari jiwa baru. Ya, nah ini acara kami nih. KKR kami, tapi kita sebutnya New Life. Ini siapa? Ini artis. Saya bangun hubungan karena saya ketemu banyak orang di luar sana. Saya bilang, ada satu seminar yang mengubah hidup saya 20-an tahun lalu. Mau ikut gak? Berapa bayarnya? Gratis. Karena mereka kalau ikut program saya bayarnya jutaan. Gratis coach. Iya ikut. Padahal apa? Seminar pemulihan hati, baptisan Roh Kudus. Wah datang. Ini datang nih. Ini di lantai satu gereja kami nih. Ini DJ dan model wanita pria majalah dewasa, model wanita. Ya saya bawa gini ya, ada istri saya juga temenin semua kan. Wah banyak. Jadi saya sering ngajak. Ya ada yang mungkin belum tertanam gak apa-apa. Tapi yang saya kaget yang ini. Setelah itu, hidupnya malah tambah rusak. Di Bali, di mana, kehidupan bebas. Pindah ke Amerika. Masih dari non-Kristen. Dari sana. Tiba-tiba saya lihat postingannya, dia sudah balik Indonesia, dia dibaptis, tapi bukan di kami. Boleh nggak? Boleh. Berarti Apolos menanam atau menyiram deh? Nanam. Paulus menyiram, Tuhan yang berikan pertumbuhan. Saya bilang, wah tepuk tangan dulu. Saya bilang seneng saya lihat kamu dibaptis. Jadi antara saya ajak dia sampai dia dibaptis, saya nggak tahu itu ada 2-3 tahun. Yang bagian saya cuma menabur. Dia bilang apa? Saya baru pertama kali injak gereja atau dengar firman itu karena saya ajak. Tapi sekarang dia di gereja lain, nggak apa-apa. Saya suka cita dia kenal Tuhan Yesus. Ini hampir tiap hari di TV One, dokter host Ayo Hidup Sehat. Nah, saya ajak lagi nih. Dia kenal saya di seminar. Tahu nggak? Dia kenal saya kasih waktu ketemu. Jadi orang-orang begini kaget kenapa kayak saya gini, seorang yang mungkin di Indonesia sudah bawa dampak di luar, mau kasih waktu buat mereka. Tahu nggak? Mereka nggak tahu. Karena hati saya, hati menggembalakan dan melayani. Saya peluk dia nangis. Ya, siapa dia? Sopir ojek online. Saya peluk dengan mungkin ya bau matahari nggak apa-apa. Tapi orang kalau lihat saya begini di luar dan saya mau kasih waktu buat mereka kayak terheran-heran. Kok seorang Coach Haryanto Kandani mau datangi mereka, mau kasih waktu. Padahal dia nggak tahu. Saya ini hati melayani dari dulu. Hati misi. Kalau saya cuma berkedok pembicara di luar. Tapi hatinya sebenarnya pengen jiwa-jiwa itu diselamatkan. Amin. Kita bisa pakai jubah pendeta. Ya, boleh silakan. Ya karena panggilan kita. Tapi ada orang jubahnya dia artis. Ada orang jubahnya di luar sana dokter. Dari dokter melayani pasien kenal Tuhan. Bisa nggak? Ada orang jubahnya pebisnis kayak teman saya. Tiap kali kunjungan ke daerah-daerah ketemu distributor, dealer, malamnya konseling. Wih hebat banget. Pagi urusan bisnis, malam curhat konseling. Pengusaha tetap. Ada orang jubahnya apa? Pengacara. Dari pengacara dia bisa layani klien-kliennya. Bukan secara hukum saja, tapi juga secara rohani. Ya, satu waktu saya pernah diminta Pak Gunadi kan bahas tentang church and marketplace ya. Kita punya banyak pilar gunung. Ya, gunung media, gunung pendidikan, gunung gereja, gunung sekolah, macam-macam. Jadi setiap kita bergandengan tangan untuk membawa dampak lebih besar lagi. Amin saudara. Bahkan saya senang kasih waktu karena memang itu kan kita udah biasa di gereja kasih waktu. Tapi orang luar itu lihat kaget-kaget loh. Berapa bayarnya? Enggak usah.
Ya karena bukan urusan bisnis, memang urusan melayani mereka, tersentuh hati mereka. Bahkan beberapa klien bilang begini, "Coach, kenapa ya kalau pakai coach itu beda sekali rasanya ya, saya sudah panggil motivator lain, saya sudah gini, kok beda?" Ada sesuatu, ini kata-kata mereka ya. Saya bilang mau tahu kenapa. Bapak Ibu juga mau tahu kenapa? Saya bilang begini, karena yang gak dibayar aja saya datangi. Malah kita yang keluar duit bantu. Apalagi kamu bayar saya puluhan juta, ratusan juta, gampang gak kita melayani mereka? Jadi karena jiwa melayani itu sudah biasa dari dulu. Masuk ke pemukiman kumuh, layani orang yang kesusahan, kerasukan setan. Jadi kalau klien-klien jiwa melayani itu ketular ke situ, tetap melayani, dibayar gak dibayar tetap melayani. Amin saudara. Karena karakter Kristus harus nyata dalam hidup kita, bukan cuma dalam gereja, di luar gereja, di rumah tangga, dimanapun kita berada. Amin. Ini sampai hari ini saya masih rela kalau harus layani di parkir. Saya kasih tahu orang-orang di gereja kami, jangan cuma mau kalau pelayanan di mimbar kelihatan hebat. Saya bilang mau melayani, belajar dulu di parkir. Supaya mereka mau, saya kasih tunjuk, saya pakai jubah parkir. Sampai hari ini saya lihat diri Pastor Juan Mogi yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, masih mau turun kalau dia lagi nggak khotbah, ambilin orang makanan, ambilin kursi apa. Wow, tidak ada orang terlalu besar sampai nggak mau melayani. Hamba Tuhan besar. Hah? Hamba Tuhan besar, kan Tuhan yang besar, kan hamba. Hamba itu apa? Dulos, budak. Jadi sudah sepantasnya kita melayani. Amin saudara. Saya kasih contoh, ayo di parkiran sama istri kita layani. Makanya banyak orang kadang-kadang kesaksian di gereja kami ya, kenapa bisa kamu tertanam di gereja ini? Saya dari parkiran aja sudah dijamah. Ternyata bukan di mimbar dijamah, di parkiran, senyuman kita, kepedulian kita, ambilin kursi roda. Sama kita nggak biarkan orang sedikit pun tidak dilayani dengan baik orang datang. Kita mau orang datang seperti orang datang ke hotel bintang 5. Beda nggak ke kelas melati dengan hotel bintang 5 layanannya? Ini bukan bicara gedungnya, fasilitasnya, sikap melayaninya. Itu bikin orang tersentuh dari parkiran sampai di atas. Bukan pujian penyembahannya saja, bukan cuma lagu-lagunya, dari parkiran orang sudah rasa beda ya tempat ini. Orang-orangnya beda ya. Amin. Oke. Amsal 1 ayat 5 ini yang tadi saya bilang. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke, yang kedua, setelah kapasitas diperbesar, mentalitas harus dikembangkan. Mentalitas itu apa? Pola pikir, mindsetnya. Kenapa? Karena level pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda pula. Setuju Bapak Ibu? Seorang CEO dengan seorang staff cara berpikirnya beda nggak? Penghasilannya beda nggak? Beda. Seorang sales yang hebat penjualannya dengan sales yang biasa-biasa beda nggak cara berpikirnya? Karena beda cara berpikir, beda nggak cara kerjanya? Berarti boleh nggak izin ya, jangan tersinggung ya. Hamba Tuhan atau gembala yang menggembalakan jemaat dengan luar biasa, baik kualitas dan kuantitas, kalau saya pinjam istilah tadi, kira-kira beda nggak dengan gembala atau pendeta yang menggembalakan jemaat dengan kualitas rendah dan kuantitas kecil? Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Caramu berpikir akan menentukan caramu bekerja, caramu melayani, caramu melihat sesuatu, caramu berespon. Nggak heran itu akan bertumbuh. Ya. Ini di tempat lain ya. Kadang-kadang kami kan bikin conference. Begitu bikin conference, ada biaya tiket 300.000. Kan buat makan, buat apa semua itu pun disubsidi. Ada beberapa gereja selalu kalau conference maunya gratis. Kalau nggak gratis nggak datang. Oke, kita bayarin, nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang, bahkan kami dulu lagi susah, kita tahu kalau conference ini membawa kami kemajuan, kami bayar. Investasi pengembangan diri. Akhirnya apa? Yang satu terus berkembang, yang satu selalu cuma begini-begini. Yang satu berpikir begini, tangan di atas, yang satu tangan di bawah terus. Itu udah beda cara berpikir. Ya, saya kasih contoh begini. Bapak Ibu pernah nggak dengar kisah-kisah seperti ini? Wah, misionaris itu kesusahan di sebuah daerah. Aduh, besok mau makan apa? Dia berdoa. Tiba-tiba ada yang ketok, ada makanan. Pernah dengar kayak gitu ya? Ada pergumulan, seorang jemaat, dia berdoa untuk kontrakan terakhirnya. Tuhan,
aku nggak bisa bayar kontrakan. Tiba-tiba, dapat amplop entah dari mana, atau tiba-tiba ada berkat persis angka dengan kontrakan yang dia mau bayar. Bapak Ibu, pernah dengar cerita-cerita seperti itu? Karena Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa, setuju ya? Seneng nggak kita ngalami mujizat? Siapa yang senang? Tapi mau nggak? Saya punya cara berpikir yang berbeda. Saya lebih senang. Saya orang yang dengar Tuhan bilang anterin duit itu ke situ. Anterin duit itu ke misionaris itu. Anda mau jadi orang yang dapat mujizatnya? Atau jadi orang yang pemberi mujizat? Pilih aja. Dua-duanya nggak salah sih. Tapi kalau saya, mendingan saya yang kasih. Daripada saya yang tunggu-tunggu, aduh datang nggak nih, ada bantuan nggak, ini ada bantuan. Banyak orang terjebak di pola pikir gini, Tuhan baik, Tuhan jawab doa, benar. Tapi saya percaya Tuhan juga bisa bermain di level begini. Tuhan yang gerakin kamu untuk jawab doa orang. Tepuk tangan buat. Satu waktu saya pelayanan saudara, di satu gereja kecil yang tadi kita mau bantu itu. Saya datang gitu kan 2 kali ibadah, jam 8, jam 10. Wah, saya datang situ aja hati saya udah nggak enak. Aduh, kecil sekali gerejanya. Ya, maaf kadang-kadang kamar mandi di gereja kami mungkin lebih bagus daripada ruang sekolah minggunya. Aduh, kayak kasihan sekali. Saya nggak nyangka juga. Jadi waktu saya ibadah jam 8 gitu kan istirahat. Lanjut lagi jam 10. Mereka tuh ada pengumuman. Wah, ternyata doa puasa ada bergumul sepetak tanah di depan mereka. Nggak tahu sertifikatnya atau apa gitu. Itu doa mereka. Begitu saya dengar jumlahnya, kayaknya itu kalau saya nggak perlu doa begitu untuk jumlah begitu, tinggal transfer udah langsung ada jumlah itu, kayak kita beli iPhone aja. Tapi buat orang lain itu doa puasa satu jemaat loh. Saya datang situ mau ibadah kedua nih, saya bilang Pak berapa biayanya sebenarnya yang tadi Bapak cerita itu gini. Saya bilang saya tutupin aja. Benar Pak gini. Waduh puji Tuhan. Wah diumumin di ibadah kedua, senengnya minta ampun. Itu doa puasa mereka. Hanya untuk tanah di depan itu. Kenapa? Karena saya juga punya kebutuhan sebenarnya. Bapak Ibu juga punya kebutuhan nggak? Istilahnya gini, ada orang kebutuhannya misalnya 10 juta. Kita doanya 10 juta. Tapi kalau 2-3 juta ada. Tapi ada orang doanya buat 200 ribu. Kita sanggup nggak? Jangan terlalu fokus ke 10 jutamu. Kalau memang kamu sudah bisa bantu orang dulu. Tuhan bisa take care hal lainnya. Kita kadang itu selalu nantikan mujizat. Kita lupa kita sudah bisa jadi mujizat kok buat orang lain. Mungkin kita sakitnya belum sembuh, tapi lagi sakit masih bisa nggak doain orang sakit lain? Bisa. Jadi hari ini pola pikir yang beda kan? Mau tunggu yang dapat atau Anda yang dipakai Tuhan untuk kasih? Itu pola pikir yang beda, itu contoh. Tadi lagi ada pola pikir, ada yang mau belajar terus, ada saya udah tahu, saya pendeta senior. Oh udah, akhirnya gerejanya ketinggalan karena tidak pernah mau belajar lagi. Nah itu pola pikir, ya sama. Di dalam dunia kerja juga begitu. Saya lihat orang-orang yang meningkat dalam hidup pola pikirnya beda dengan orang-orang yang biasa-biasa. Kita lihat sama-sama ya, new mindset, new result. Saya berharap leader-leader yang ada di sini terus berkembang, bukan cuma rohani, tapi pembaharuan pola pikirnya terus meningkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini ayatnya, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong pun itu hancur. Tapi anggur yang baru, mujizat, pertumbuhan, kebangunan rohani, ya, perkembangan terobosan di dalam gereja Tuhan, ya, yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Berapa banyak dari saudara Tuhan sanggup memberkati lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, amin. Tapi ininya harus di upgrade, diubah, terus belajar. Termasuk saya ya, ini firman buat saya juga untuk jangan pernah terus berhenti memperbaharui pola pikir kita. Ya, pola pikir itu beda sekali. Nah yang ketiga, stabilitas. Saya 10 menit terakhir ya. Stabilitas. Tadi yang pertama perbesar apa? Kapasitas. Kembangkan mentalitas. Jaga stabilitas. Stabilitas apa? Mood. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, moodnya itu bisa naik turun loh. Kita juga bisa disakiti, kita dikecewakan, kita sudah baik sama dia malah digosipin ya. Aduh, makanya kita harus tetap teguh sebagai hamba-hambanya. Leader, kita harus teguh di dalam Tuhan. Ayatnya berkata apa?
Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan sama-sama, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Katakan berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Inilah kunci kita bisa berkata, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Jangan cuma ikut Tuhan 1 periode, jangan cuma ikut Tuhan 2 periode. 1 periode berapa lama? 5 tahun. Saya pengen selalu ketemu saudara, dari waktu ke waktu kita tetap masih semangat di ladang Tuhan. Tepuk tangan dulu dah. Saya kenal Pak Gunadi mungkin ada 10 tahunan lebih mungkin, tapi dulu masih semangat melayani Tuhan. Hari ini ketemu masih semangat, puji Tuhan. Karena kadang-kadang kita ketemu orang ya, dulu semangat, sekarang Pak Gunadi di mana? Masih aktif Pak pelayanan? Online? Enggak juga. Jadi ya gitu-gitu aja. Kita nggak mau dengar begitu dong. Yang ada apa? Tiap kali Pak Gunadi hubungi saya, masih pelayanan. Doakan saya juga, Pak Gunadi cari saya 5 tahun ke depan Pak. Bapak Ibu ketemu saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita masih di ladang Tuhan. Katakan amin. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Itulah kita harus teguh. Banyak sekali kemarin di pandemi begitu tuh. Yang dulu aktif begitu online udah nggak ada. Dia bilang kapan nanti gereja sudah offline baru kita datang. Sudah offline pun nggak datang sekarang. Ya kan? Yang waktu online protes, maunya gereja cepat ngumpul. Sudah dibuka sama pemerintah apa itu PPKM. Sudah dibuka pun nggak datang. Ngapain sekarang? Dimsum pagi-pagi minggu. Main sepeda, kan udah biasa begitu. Nah, saudara. Lalu kita mulai masuk, leadership adalah lead your ship. Pimpin kapalmu. Kapal kita apa? Kapal rumah tangga, kapal jemaat, kapal mungkin pelayanan. Saudara, ada istilah, kita bisa ada di badai yang sama, tapi di kapal yang berbeda, hasilnya beda. Badai bisa sama, tantangan bisa sama, tapi kita ada di kapal yang berbeda, sangat tergantung siapa nahkodanya juga. Pastikan yang pertama, dalam kapal kehidupan kita ada nahkoda sejati, Yesus Kristus. Tuhan percaya pada kita untuk juga memimpin kapal-kapal pelayanan yang saudara percaya rindu untuk terus berkembang. Leadership, bicara lead your ship, pimpin kapalmu. Nah, satu pesan bahwa sebagai gembala, sebagai hambanya, kita harus punya kepemimpinan gaya termostat, bukan termometer. Apa bedanya? Kalau termometer dia naik turun tergantung suhu. Kalau termostat itu kayak AC, kita set 16 derajat, suhu panas jadi 16. Kita sebagai pemimpin kadang-kadang suasana lingkungan mempengaruhi hati kita. Jemaat baik, kita juga semangat. Jemaat loyo, kita juga ikut loyo. Rame, kita antusias. Lagi sepi, ya drop juga. Saya belajar, saya mau hidup saya yang bawa pengaruh, bukan dipengaruhi keadaan. Rame atau sepi, lagi mood gak mood, tetap semangat melayani Tuhan. Kita yang menciptakan suasana, kita yang bawa dampak, itulah impactful leader. Kalau bukan impactful leader, dia akan dipengaruhi situasi. Ada masa waktu itu saya ngajar Bapak Ibu ya, waktu gereja kami masih bertumbuh, mujizat terjadi. Dari mungkin 50 orang daftar kelas pendalaman Alkitab gitu ya, minggu depan bisa ada mujizat, tinggal 20. Tinggal 10. Yang bikin hati saya, saya ngajar tinggal 1 orang. Tetap semangat. Akhirnya karena konsisten 1 orang pun kami ngajar. Kami lihat sekarang tiap kali pendalaman Alkitab atau kita sebut kelas Bible Study Grow, itu bisa ratusan orang. Wow. Karena apa? Konsisten. Saya gak mau lagi rame baru semangat, sepi pun tetap semangat. Karena saya dan Anda yang menciptakan suasana. Nah, saya nggak usah baca ayat ini ya. Tadi sudah dibaca, kita adalah garam dunia. Kita yang membawa pengaruh. Kita diciptakan Tuhan untuk membawa pengaruh. Impactful bicara garam dan terang. Nah, bagaimana membangun pengaruh Bapak Ibu? Jangan bangga cuma punya posisi. Ini juga materi saya bahas di perusahaan-perusahaan. Banyak orang bangga karena dia manajer. Karena dia supervisor, saya manajermu, kamu nggak ikut saya kasih SP1, kamu datang on time saya potong gajimu. Orang ikut karena keharusan. Saya sudah lihat, apalagi pelayanan gereja, Anda nggak gaji itu semua volunteers, sukarelawan. Anda harus memimpin karena relasi.
bukan cuma posisi. Artinya apa? Orang harus tahu bahwa kamu peduli sama mereka. Kasih waktu sama mereka, itu luar biasa. Tidak ada posisi pun orang ikut sama Anda. Karena apa? Dia tahu siapa yang peduli sama dia. Dia tahu siapa yang memperhatikan mereka. Jadi kalau kita punya posisi, jabatan, apakah sekretariat ini, posisi jabatan ini, ketua ini, boleh, itu cuma jabatan. Tapi tetap posisi harus diikuti apa? Relasi. Kalau sudah ada relasi, posisi pun gak ada, tetap dampaknya luar biasa. Yang bahaya begini, kita mimpin jemaat nih, 100 orang, kita punya posisi, tapi ada satu orang yang kalau kita bilang A, dia bilang B. Kalau kita mau begini, dia bilang begini, dan semua ikut dia. Oh, itu bahaya. Itu bukan motivator, provokator. Kenapa? Itu sering terjadi di perusahaan karena dia punya relasi lebih kuat sama yang lain daripada kita. Makanya di gereja kami selalu bukan cuma ada di mimbar, kami selalu setiap ibadah kami mau ada dalam kehidupan mereka. Relasi kuat sekali. Ya, relasi kuat sekali. Jadi kalau ada yang gosip apa, kita nggak percaya, karena kita lebih kenal dia daripada media ngomong apa. Kalau ada yang ngomongin gembala saya kenal karena saya sudah keluar kota sama-sama. Saya tahu bagaimana dia membawa dampak dalam hidup saya. Dia memperhatikan saya, dia membimbing saya tahu bagaimana integritasnya. Jadi saya adalah orang yang di depan akan bela. Karena apa? Saya tahu kami punya relasi. Amin. Nah, makanya saya belajar dari John Maxwell, pakar leadership dunia. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa tinggi titelmu, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak pengetahuan teologiamu, sampai dia tahu kamu peduli sama mereka. Itu yang dibutuhkan jiwa-jiwa, peduli dulu. Bukan cuma pengetahuan. Nah, sampai saya buat ini level sampai sopir pun saya peduli. Makanya kerja belasan tahun, orang-orang yang kerja sama kami kebanyakan setia. Karena saya peduli. Kita dapat fasilitas hotel di Bandung dari BUMN. Saya bilang, udah tidur di sini, sekamar buat saya nggak apa-apa. Ya, wah itu tersentuh hatinya. Kalau bisa diserahkan hidupnya buat saya. Makanya ada istilah dalam leadership, ketika kau bisa sentuh hati orang, kamu dapat kepalanya, kesetiaannya, dedikasinya, loyalitasnya. Saudara, saya perhatikan sopir, pembantu, semua kita kasih atensi, kita kasih apresiasi. Ternyata manusia pun tahu siapa yang peduli sama dia. Amin. Kita lihat sama-sama lagi. Ya, ada istilah dari Jack Welch, before you are a leader, success is all about growing yourself. Artinya sebelum kamu jadi pemimpin, sukses itu tentang menumbuhkan dirimu. Setelah kamu menjadi pemimpin, kamu harus bisa menumbuhkan orang lain. Itulah saya. Bapak Ibu, ada 3 jenis leader. Saya akan cerita apa saya bisa ada hari ini karena saya diperhatikan, saya dibimbing, saya dituntun. Ada leader yang hebat sendiri. Ya, istilahnya kalau di dalam dunia bisnis, sales hebat sendiri, manager hebat sendiri. Ada lagi leader yang cuma mengkoordinir orang hebat. Istilahnya gini, ada cabang dibuka, udah dia ditempatkan di situ, cuma koordinir. Ya memang sudah bagus jemaatnya, sudah bagus cabangnya, tapi yang kita perlu naik level, impactful leader, leader yang membuat orang lain jadi hebat. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau buat orang lain tambah hebat? Katakan saya. Saya adalah produk orang yang datang ke Jakarta tahun 98, hidup hancur, broken home. Ayah saya pemabuk, penjudi, pengedar narkoba, tinggalkan ibu saya waktu saya kecil. Ibu saya berkali-kali mau coba bunuh diri dan akhirnya ketika remaja, saya juga jadi pemakai narkoba. Saya sakiti hati ibu saya pindah ke Jakarta kos-kosan. Habis itu saya dugem, habis itu diajak tante saya tinggal di rumahnya di Muara Karang 4 tahun, kemana-mana saya naik angkot. Disitulah ada teman ajak saya ke gereja. Di situ saya mengalami baptisan Roh Kudus, lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya berhenti, ya, lakukan semua itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan ubahkan saya. Ini yang pemimpin saya buat. Dari saya tidak bisa jadi bisa. Dari saya tidak tahu apa-apa, tidak tahu baca firman jadi tahu. Dari tidak tahu khotbah jadi tahu khotbah. Dari tidak mengerti banyak hal tentang keluarga, tentang keuangan, saya dibimbing. Ini peranan pemimpin. Ini yang harus kita buat kalau mau menumbuhkan orang lain. Ini checklist ya, dari sedikit jadi banyak. Dari uang saya numpang di rumah orang,
sampai bisa diberkati Tuhan hari ini, itu karena saya dibimbing di gereja. Dari pencapaiannya rendah sampai prestasinya tinggi, dari pemikirannya sempit jadi luas, dari bodoh mulai tambah pintar, tapi jangan cuma mau jadi orang pintar, jadilah orang bijaksana. Dari negatif, suka ngeluh, sekarang penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan. Dari malas jadi rajin, dari penakut jadi pemberani. Hidup harus ada progres, katakan sama-sama progres. Dengan cara lalui apa? Proses. Asal jangan banyak protes. Nah, mau lihat Haryanto Kandani dulu? Karena hasil digembalakan oleh gereja, oleh pemimpin yang peduli sama saya, ini muka saya. Dari pecandu narkoba, hidup terhilang, hidup yang gak ada harapan, 27 tahun lalu, karena ada gereja kecil. Gereja kecil loh. Dulu kami itu saya datang itu gereja kecil, gak seperti sekarang. Pindah-pindah tempat. Bertahun-tahun Pak Gunadi kami gak ada gedung sendiri. Pindah sana, pindah sini. Wah diusir lah, kadang-kadang mau dipakai buat acara kondangan apa itu pindah-pindah terus. Sampai kami berdoa, kami punya tempat sendiri. Begitu ada tempat sendiri bertumbuh, gak cukup malah sekarang. Kalau Anda datang jam 11 siang, yang di utama penuh, di bawah penuh sampai di parkiran orang nonton TV. Karena apa? Kenapa kami all out menabur buat gereja? Kenapa saya mau dukung gereja saya dengan sangat luar biasa? Karena ini saya dulu hancur, minus, gak bisa apa-apa. Tapi ada gembala yang peduli sama saya sampai hari ini masih perhatiin saya. Dan itu yang saya buat juga, memperhatikan yang lain. Yang lain juga perhatikan ke bawahnya. Yang lain perhatikan ke bawahnya. Duplikasi kunci multiplikasi gereja. Keduplikasi semua. Jadi terus ke bawah. Istilahnya kalau multi level downline-nya banyak sekali ke bawah. Ya. Jadi ini produk. Makanya hari ini saya bersyukur Tuhan percayakan banyak hal di berbagai perusahaan. Seorang yang hancur, seorang yang gak bisa apa-apa, ngomong aja gak becus, gak bisa bilang R dulu, dibully. Namamu siapa? Alianto. Coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Oh gak bisa, saya gak bisa bilang R, cadel. Tapi karena dijamah Tuhan, tahun 98, tahun 99, 2000, 2000-an awal mungkin, R. Jadi orang yang ada di depan Anda ini adalah proses 27 tahun digembalakan, dimuridkan sampai hari ini. Makanya saya suka bilang, Anda dan saya setinggi apapun jabatan kita harus ada ruang orang di atas kita kasih masukan, kasih teguran. Gak ada hamba Tuhan terlalu hebat sampai tidak ada hamba Tuhan lain gak boleh kasih masukan. Itu bahaya. Jadi walaupun kita hamba Tuhan, gembala, pastor, harus ada lagi di atas kita yang bisa bantu awasin kita. Ya, jadi kita saling mengawasi, saling mengingatkan, saling menjaga supaya tetap di dalam tracknya Tuhan. Dan sebagai penutup saudara, ya inilah yang kita buat. Saya buat, kamu lihat. Jadi gembala saya buat, saya lihat. Oh begini nih kunjungan, oh begini nih. Ini namanya proses mentoring. Lama-lama saya buat, kamu bantu. Jadi saya bantu-bantu dia. Saya bantu-bantu dia, ya. Lama-lama dia bilang kamu ya yang pimpin doa. Aduh, nggak berani, saya bantuin. Kamu ya pimpin sharing. Aduh, takut, saya bantuin. Sampai akhirnya kamu buat, saya lihat. Itulah delegasi. Tapi kadang-kadang kita sekarang jadi gembala, kadang-kadang gini, kamu buat, saya lihat, kamu nggak bisa marahin. Prosesnya harus, jadi sekarang saya suka bawa orang kadang-kadang ikut pelayanan, lihat nih saya pelayanan, lihat nih cara doain orang sakit, lihat nih cara kita melayani jemaat, dia lihat dulu nih, jiwa baru kan lihat dulu, lama-lama kamu bantu-bantu ya, apa, ya bantulah, coba kamu usher, lama-lama kamu bantu ini, lama-lama dia mulai bisa, itu naik level. Nah akhirnya apa, kita mendapatkan orang-orang yang berkualitas. Kualitas datang dari mana? Dari orang-orang yang kita latih dan kita didik sampai jadi orang-orang luar biasa. Istilahnya kalau di politik namanya kaderisasi. Kalau di kita namanya apa? Pemuritan. Ya, amin. Berapa banyak dari saudara diberkati? Amin. Oke, saya tutup dengan ini ya, slide terakhir. Your team atau jemaatmu, tim bicara leadership, ada tim jemaat. Dia butuh Anda, katakan sama-sama, butuh kamu. Menjadi pemimpin, menjadi sahabat, menjadi partner, menjadi mentor, menjadi pastor. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi kalau Anda bilang saya pastor, pastor juga harus jadi sahabat buat jemaatnya.
jadi mentor, jadi partner dalam ladang Tuhan bersama-sama, ya. Dan juga jadi pemimpin yang bisa mengkoreksi mereka. Jadi peranan kita banyak, bukan cuma jadi pastor, pendeta. Kita harus jadi sahabat buat mereka. Kita harus jadi pembimbing buat mereka. Kita harus jadi partner dalam menjalani kehidupan sama-sama menghadapi tantangan hidup. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan singkat, waktu membatasi kami, tapi biar semua leader-leader di CMC dapat bertumbuh, dapat berkembang, berbuah, jadi signifikan dengan kapasitas leadership yang semakin besar, mentalitas yang semakin dikembangkan, stabilitas yang terus dijaga, sehingga kami menikmati banyak produktivitas, hasil yang lebih lagi dalam pelayanan kami. Urapi kami, berkati seluruh tim kepemimpinan di sinode ini dalam nama Yesus, amin.